Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mila Formosa. Jadi hari ini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai kemarin yang baru aja terjadi, yaitu seorang TKI Taiwan ya yang dicegat di bandara gara-gara membawa rokok ya, ketahuan membawa rokok. Walah, TKI Taiwan ini bawa rokok segini banyaknya ya, ditaruh di sela-sela baju, di dalam koper serta obat. Habis dia sama petugas bandara. Nah, kejadiannya itu, baru kemarin ini, yaitu seorang TKI Taiwan yang pulang cuti ke Indonesia, dan dia akan kembali ke Taiwan lagi, dan di bandara dia itu ketahuan membawa rokok serta obat dengan jumlah yang, lumayan banyak ya, guys. Sebetulnya kalau misal kita mau membawa rokok atau obat itu diperbolehkan, hanya saja itu, jumlahnya dibatasi, guys. Jadi seorang TKI Taiwan yang baru saja mudik dan kembali ke Taiwan harus ditahan otoritas bandara dan diperiksa lantaran membawa rokok dan obat-obatan dari Indonesia dalam jumlah tak wajar yang ia sembunyikan di dalam bagasi, begitu guys. Jadi dia membawa rokok itu nggak cuma satu bungkus, dua bungkus guys, jadi lumayan banyak, serta obat-obatan juga. Karena emang sekarang itu ada peraturan baru ya di Taiwan bahwasanya kita itu bisa membawa barang-barang, dengan jumlah yang ditentukan, nggak boleh seenaknya kita aja ya. Kalau dulu mungkin masih bisa, tapi untuk, sekarang-sekarang ini itu agak dibatasi ya. Rokok berbagai merek yang jumlahnya lebih dari 10 slop, wow 10 slop guys, itu disembunyikan di sela-sela lipatan baju, di dalam koper, begitu juga obat seperti Ambiven dan lainnya dalam satu kresek hitam besar. Jadi, ini jumlahnya emang cukup fantastis guys, jadi 10 slop ya, dan, itu disembunyikan di sela-sela lipatan baju di dalam koper ya guys. Jadi, dia itu udah tahu ya bahwasanya emang nggak diperbolehkan ya untuk membawa rokok dengan jumlah banyak. Makanya dia, pakai cara lain yaitu dengan cara, naruh rokoknya itu, one by one gitu, jadi satu-satu gitu ya, nggak satu slop, tapi satu bungkus begitu, guys. Nah, saat ditanya, ia mengatakan kalau rokok dan obat itu adalah titipan teman-temannya ya, yang berada di Taiwan karena rokok di Taiwan tak senikmat rokok Indonesia. Jadi di sini dia itu bukan untuk dia sendiri guys ternyata, makanya dia bisa membawa segitu banyak itu karena ada pesanan dari teman-teman dia yang, ada di Taiwan begitu guys. Karena emang bener guys, bahwa rokok di Taiwan itu rasanya itu katanya itu rasanya hambar. Juga, harganya cukup mahal, serta untuk obat-obatan juga kadang yang kalau kita udah cocok obat dari Indonesia itu kalau kita minum obat dari sini, itu kadang kita nggak sembuh begitu guys ya. Dan, kalaupun ada, jadi di sini juga kadang di toko-toko Indonesia itu ada menjual, rokok dari Indonesia. Cuman harganya ya cukup fantastis ya, guys, harganya itu bisa 2 sampai 3 kali lipat begitu. Perlu diketahui bahwa batas membawa rokok atau sigaret di dalam penerbangan antar negara hanyalah 25 batang, guys. Seutuh atau 100 gram tembakau, selebihnya maka akan disita oleh pihak otoritas bandara, begitu. Jadi emang, kalau untuk membawa rokok sendiri, kita itu dibatasi ya, nggak boleh lebih dari 2 slop. Kalaupun, mungkin ada yang lolos gitu, itu ya karena kebetulan dan nasib dia baik aja, gitu ya, guys. Jadi emang udah dibatasi, ini udah berlaku udah beberapa tahun terakhir ini ya. Jadi kalau misalkan pengen membawa rokok, itu boleh-boleh saja, tapi ya itu jumlahnya cuma 25, bungkus ya, guys. Selain itu, kita juga tidak boleh sembarangan membawa obat ke Taiwan ya, karena banyak obat Indonesia yang tidak sesuai aturan di Taiwan. Obat-obatan tertentu dari Indonesia belum tentu bisa dimasukkan ke Taiwan, apalagi dalam jumlah besar. Jadi kalau obat-obatan sendiri itu kayaknya setiap negara itu mempunyai peraturan yang sama ya. Kita nggak boleh, membawa obat-obatan dengan jumlah yang banyak ya, guys, dan nggak semua obat itu bisa masuk ke negara lain begitu.
Jadi ada beberapa obat yang dilarang untuk masuk ke negara-negara tertentu gitu ya, guys. Jadi sebelum kita bawa obat, kita harus tahu dulu obat-obat mana dan berapa banyak yang boleh kita bawa, begitu ya. Bahkan seorang TKW di Taiwan pernah dipanggil pengadilan ya, ke pengadilan lantaran ia membawa atau menerima paket obat-obatan dari Indonesia. Jadi untuk obat-obatan sendiri ini sangat sensitif sekali, guys. Kita bisa didenda atau bahkan kita bisa dipenjara mungkin kalau sampai kita ketahuan menerima atau membawa obat-obatan tertentu yang, dilarang atau mungkin nggak diperbolehkan masuk ke negara tertentu, begitu ya. Dan ternyata itu bukan cuman obat aja, guys, bahkan kita membawa uang dalam jumlah banyak pun kita akan dikenai denda ya. Jadi apabila uang yang dibawa lebih besar dari nilai yang telah ditetapkan, akan dikenakan denda 10% dari selisih nilai yang bila tidak melapor, maka akan dikenakan denda 10% dari jumlah yang dibawa. Anda juga harus melapor kepada petugas bea cukai dengan mengisi pemberitahuan pembawaan mata uang tunai ke daerah pabean ya. Jadi membawa uang pun kita sebetulnya dilarang terlalu banyak ya. Jadi ada batasan-batasan tertentu berapa banyak kita boleh membawa uang tuh ke luar negeri ya, guys. Sesuai ketentuan, selain hanya diperbolehkan membawa uang tunai kurang dari 100 juta, saat membawa minuman beralkohol hanya diperbolehkan sebanyak 1 liter, serta maksimal membawa 200 batang rokok atau 25 cerutu atau 100 gram hasil tembakau lain seperti tembakau iris. Selebihnya akan dimusnahkan oleh petugas bea dan cukai ya, guys. Jadi kalau untuk uang sendiri kita dibatasi hanya 100 juta ya, nggak boleh lebih, kalaupun lebih kita harus, menulis surat pemberitahuan ya, begitu. Terus untuk rokok tadi udah kita bahas ya, guys. Jadi, di sini ada larangan-larangan apa aja sih yang tidak diperbolehkan untuk dibawa ke pesawat. Jadi yang pertama, jadi ada beberapa makanan ya, guys, yang tidak bisa dibawa ke pesawat, yaitu yang pertama adalah, keju krim ya. Tak masalah sih jika kita membawa keju sebanyak apapun dalam pesawat, tapi keju krim seperti keju brai, keju biru, dan krim tak boleh melebihi 3,4 ons jika ingin dibawa dengan tas jinjing. Jadi di sini nggak semua keju bisa dibawa ya, guys, hanya beberapa keju yang bisa dibawa ya. Oke, jadi yang kedua ya, makanan yang tidak bisa dibawa ke pesawat adalah selai dan jeli ya, meski dalam kemasan bersegel, selai dan jeli dengan berat lebih dari 3,4 ons harus disimpan dalam bagasi ya, karena selai dan jeli itu biasanya dia harus ditaruh di tempat, sejuk atau dingin. So, mereka kalau taruh di bagasi mungkin akan ditempatkan di tempat, seperti fridge, seperti, kulkas begitu ya, guys. Dan setelah itu yang ketiga yaitu alkohol dengan kadar lebih 70%. Alkohol dengan kadar lebih dari 70% tak akan bisa lolos dari pemeriksaan keamanan bandara. Jadi di sini kalau misalnya kita membawa alkohol itu harus ditaruh di bagasi juga dan itu pun tidak boleh lebih dari 1 liter ya. Jadi, kalau misalnya kita membawa lebih dari 1 liter otomatis kelebihannya itu akan disita ya di bandara. Dan mendingan sih nggak usah bawa terlalu banyak ya, karena emang, dibatasi ya kalau untuk alkohol sendiri hanya 1 liter. Terus yang keempat adalah makanan kaleng ya, sebaiknya tinggalkan makanan kaleng di rumah, jangan bawa ketika bepergian dengan pesawat. Yaitu kalau makanan kaleng ya kita mendingan nggak usah deh, ya daripada nanti kita kena denda, ya kalau misalnya kita mau beli oleh-oleh mending jangan yang, makanan berkaleng begitu ya, guys. Nah, di sini ternyata air mineral botol juga dilarang dibawa ke dalam pesawat ya selama penerbangan. Meski demikian, masih terdapat toleransi untuk membawa minuman tersebut, yaitu asalkan ukurannya tak lebih dari dari 100 mililiter. Jadi kalau untuk mineral sendiri, mending nggak usah dibawa ke dalam pesawat ya, karena kita nggak usah ketakutan untuk kehausan ya. Karena di, dalam pesawat sendiri nanti kita di sana disediain minuman bahkan, berbagai macam minuman kita tinggal pilih aja begitu ya, guys.
jeli dengan berat lebih dari 3,4 ons harus disimpan dalam bagasi. Jadi ini barang-barang yang tidak boleh dibawa menggunakan tas anjing ya guys, harus ditaruh di bagasi. Yang ketiga adalah alkohol dengan kadar lebih dari 70%.